Dan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Panggilan untuk menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati, dan sesuai dengan hikmat-Mu ku diberikan apa yang perlu. Suka aku bergantian memperkuat iman. Tiap hari aku dibimbing, diberi rahmat-Nya tiap diangkatnya bila aku jatuh, dihalalnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Judul renungan kali ini dikuatkan oleh kasih karunia, ditulis oleh Con Campbell. Pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat, ganjaran bagi tentara yang disersi adalah hukuman mati. Namun pihak tentara Serikat jarang menghukum mati para disertir karena panglima tertinggi mereka, Presiden Abraham Lincoln,
mengampuni hampir seluruh tentara itu. Sikap itu membuat marah Edwin Stanton yang menjabat sebagai Menteri Perang, karena ia yakin bahwa kemurahan hati Lincoln justru akan membuat para tentara tergoda untuk disersi. Akan tetapi Lincoln turut merasakan apa yang dialami para tentara yang kehilangan keberanian dan takluk pada ketakutan mereka di tengah sengitnya medan pertempuran. Rasa empati itulah yang membuat dirinya disayang oleh para tentara. Mereka mengasihi Bapak Abraham, dan kasih itu membuat mereka semakin bersemangat melayani Lincoln. Ketika mengajak Timotius untuk ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, Paulus telah mengajaknya untuk melakukan tugas yang berat. Seorang prajurit haruslah berdedikasi penuh, bekerja keras, dan tidak mementingkan diri sendiri. Ia harus melayani panglima tertingginya, yaitu Tuhan Yesus, dengan sepenuh hati. Namun pada kenyataannya, kadang-kadang kita gagal menjadi prajurit yang baik. Kita tidak selalu melayaninya dengan setia. Oleh sebab itu kalimat pembukaan Paulus ini sangat penting. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Juru selamat kita sangat berlimpah dengan kasih karunia. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita dan mengampuni kegagalan kita. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Sama seperti tentara serikat yang semakin bersemangat karena belas kasihan panglimanya. Demikian juga orang percaya dikuatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Kita semakin rindu melayaninya karena kita tahu Dia mengasihi kita. Bagaimana kasih karunia Kristus dapat menjadi sumber kekuatan bagi Anda untuk melayani Dia? Apa artinya bagi Anda menderita demi Yesus? Ya Allah, kuatkanlah aku oleh kasih karunia Kristus supaya aku dapat melayaninya dengan setia. Tuhan pada tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati, dan sesuai dengan hikmat-Mu ku diberikan apa yang perlu. Suka aku bergantian memperkuat iman. Tiap hari aku dibimbing, diberi rahmat-Nya tiap diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan